يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih amma ba'du. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menjalankan kewajiban kita untuk salat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa kita duduk sejenak untuk bisa mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapat dalam kajian ini. Seperti yang mungkin sudah tersampaikan dari pihak DKM, bahwa di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita mengkaji Kitab Tauhid. Dan tema yang akan kita sampaikan adalah tentang karakteristik umat yang kelak akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang sudah barang tentu mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Jadi orang yang bertauhid pasti akhir perjalanan hidupnya itu adalah surga. Orang-orang yang bertauhid pasti tempat terakhirnya adalah surga. Akan berkesudahannya tempatnya adalah surga. Hanya saja orang masuk surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang masuk surga begitu istimewa, tanpa adanya hisab, tanpa perlu untuk diazab terlebih dahulu, dia sudah masuk surga. Dan sudah barang tentu inilah kelompok terbaik, dan kita berharap menjadi bagian daripada mereka. Dan sekarang kita ingin mengetahui siapa karakternya, apa karakter yang mereka miliki. Dan yang kedua, ada orang yang masuk surga tetapi dengan cara dihisab terlebih dahulu. Tapi sudah barang tentu dihisabnya dengan cara yang mudah. Dihisabnya dengan cara yang mudah. Ya. Dan hisab dengan cara yang mudah itu cuman sekedar dipaparkan dosa-dosanya, kemudian Allah begitu mudah untuk memaafkannya. Nanti Allah akan dekatkan dia dengan Allah. Innallaha yubdil abda. Allah kelak akan mendekatkan seorang hamba kepadanya, lalu kemudian Allah tunjukkan dosa-dosanya dengan cara tersendiri, tersembunyi. Ya. Dan kemudian Allah tampakkan kepadanya dosa yang pernah dia lakukan. Ata'rifu dzanba kadza, wahai fulan, apakah engkau akui dosamu yang ini? Fayuqarriruhu, maka dia pun akan menetapkan dosa tersebut. Dalam artian tidak akan bisa mengelaknya, tidak akan bisa membantahnya. Dia akan akui bahwa itu adalah dosanya. Setelah dosa yang pertama ditampakkan, kemudian Allah tampakkan lagi kepadanya dosa yang kedua. Ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau akui dosamu yang ini? Lagi-lagi yuqarriruhu,
dia menetapkan dosa tersebut dan tidak mampu untuk mengelaknya. Terus ditampakkan dosa yang ketiga, keempat, dan begitu seterusnya. Falamma ra'a fi nafsihi annahu qad halak, maka tatkala dia merasa bahwa dia pasti akan binasa karena semua dosa-dosanya telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun merasa pasti celaka, pasti binasa, pasti dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Akan tetapi kemudian Allah mengatakan, ya fulan satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Wahai fulan, dahulu dosa ini aku tutup untukmu di dunia, dan hari ini aku maafkan semua dosa-dosamu. Itulah yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Dan sudah barang tentu hisab yang mudah itu adalah efek dari apa? Dari dia menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Ya. Dan dia baru akan bisa menerima catatan amal ketika amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Rentetan itu kayak gitu. Ya, maka kita harus terus berupaya untuk mencari bekal-bekal terbaik kita, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bisa mengimbangi dosa-dosa kita. Karena sejatinya setiap hari kita enggak lepas dari melakukan dosa-dosa. Maka harus kita imbangi dengan amal-amal kebaikan. Harus terus kita melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan, yang ketika nanti ditimbang amal baik kita dan amal buruk kita, yang lebih berat adalah amal baik kita, yang dengan itu kita akan menerima catatan dengan tangan kanan, dan kemudian kita akan mendapatkan hisab yang mudah. Ketika kita mendapatkan hisab yang mudah, maka Allah akan persilahkan kita untuk masuk surga, bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah kita kenal di dunia. Makanya Allah mengatakan, fa amman utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, orang yang berhasil menerima catatan amal dengan tangan kanan, dapat dipastikan mereka adalah as-su'ada, orang-orang yang berbahagia, karena pasti dihisabnya itu mudah, nggak sulit. Ya. Makanya ketika Allah mengatakan orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya, apa yang terjadi berikutnya? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah tadi itu kata Nabi al-ard, hanya memaparkan dosa-dosa saja. Allah paparkan dosa-dosanya dan Allah mudah untuk memaafkannya. Ya, minimal tingkatan ini yang kita kejar. Kalau toh seandainya tingkatan yang pertama masuk surga tanpa hisab nggak bisa kita dapatkan, maka minimal tingkatan kedua ini yang harus kita gapai. Nggak apa-apa dihisab oleh Allah asalkan hisabnya mudah. Dalam artian Allah begitu gampang memaafkan setiap dosa dan kesalahan kita. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Kemudian apa yang berikutnya dia dapatkan? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan kembali ke ahlinya, maksudnya adalah ke keluarganya. Ada lagi sebagian yang mengatakan kepada kaumnya, ya, masrura, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Di mana maksudnya? Kembali bertemu dengan orang-orang yang pernah mereka kenal di dunia di surga. Termasuk juga dia akan diperkenankan oleh Allah untuk bersama kembali dengan keluarga yang pernah dia bina di dunia. Maka sebagaimana manusia berkumpul dengan keluarganya di dunia, nanti pun di akhirat kalau semuanya masuk surga, mereka juga akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rentetannya tuh harus seperti itu. Kita berupaya untuk memaksimalkan pahala kita, ya, mampu mengungguli pahala kita atas dosa-dosa kita, dan kemudian kita mendapatkan hisab. Dan ini yang minimal yang kita harapkan. Makanya di antara doa
yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minta supaya hisabnya itu dimudahkan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, ada lagi yang ketiga. Dia masuk surga tapi harus dihisab. Enggak cukup dihisab, juga harus diazab. Kenapa? Karena hisabnya berat. Ya, hisab berat itu diistilahkan dengan al-munaqasyah. Ditelitikan, didetailkan pertanyaannya. Allah mintakan pertanggungjawaban atas setiap dosa-dosa yang pernah dia lakukan, baik yang besar ataupun yang kecil. Dan kemudian Allah enggak mau memaafkannya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin kita akan bisa selamat? Jadi kalau Allah mendetailkan hisab seseorang, ya, al-mutalabatu bil hisab, Allah betul-betul tuntut dan detailkan dia terhadap hisabnya dan minta pertanggungjawaban dia atas semua dosa yang pernah dia lakukan. Fil haqir wal kabir, baik yang kecil ataupun yang besar. Watarkul musamahah, dan Allah enggak mau memaafkan. Kalau sudah seperti ini enggak akan ada bisa selamat. Makanya Nabi mengatakan, man nukisal hisabu faqad udzib. Barang siapa yang hisabnya dengan cara munaqasyah, maka dapat dipastikan dia akan diazab. Dan tidak menutup kemungkinan ahlu tauhid juga akan mendapatkan ya hal yang seperti ini. Dia bertauhid kepada Allah, tapi kemudian dia banyak dosa dan dosanya Allah tidak maafkan. Ya, maka akhirnya dia akan diazab oleh Allah sesuai dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Untuk selanjutnya dengan ketauhidannya Allah akan angkat dia dari neraka dan segera Allah pindahkan ke dalam surga. Masuk surga sih masuk surga, tetapi harus melalui neraka terlebih dahulu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Tapi sekali lagi, seandainya dia orang bertauhid, pasti kesudahannya adalah surga. Ya, inilah keutamaan tauhid, akan menjadi kunci bagi seseorang untuk sampai ke dalam surga. Pemahaman terbaliknya, kalau tidak bertauhid, berarti apa lawan tauhid? Syirik, maka tempatnya mustahil di surga. Karena Allah haramkan surga dimasuki oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikan. Surah Al-Maidah ayat 72, Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Jadi surga itu mustahil ditempati oleh orang yang berbuat syirik kepada Allah dan kemudian dia mati di atas dosa tersebut. Nah, ya, sekarang kita ingin mengenal karakteristik umat yang masuk dalam kelompok pertama, umat istimewa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minhum. Kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita bagian daripada mereka. Nah, An Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman, beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat pada tahun 136 Hijriah. Ia berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, aku pernah duduk di sisi Sa'id bin Jubair. Mungkin kita pernah mendengar sosok nama ini, yang dia merupakan ya salah satu kibar tabi'in, yang juga merupakan murid seniornya Abdullah ibn Abbas. Ya, Abdullah ibn Abbas, ya, Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian ia berkata, ya, Husain ibn Abdurrahman berkata, ayyukum ra'al kawkabal ladin qaddal barihah, siapakah di antara kalian yang semalam melihat bulan jatuh semalam? Faqultu, maka aku berkata, yaitu Husain ibn Abdurrahman berkata, aku mendengar kejadian itu. Summa qultu, kemudian aku berkata, amma ini lam akun fi salatin,
Akan tetapi aku mendengar kejadian itu, aku tidak dalam keadaan sholat. Jadi kenapa ini diungkap? Untuk menghilangkan kesan bahwa beliau saat mendengar kejadian di malam itu dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang betapa kaum salaf di masa lalu, mereka tidak ingin adanya kesan baik yang dialamatkan kepadanya, namun sejatinya dia enggak berhak untuk mendapatkannya. Ya. Jadi ketika ada yang bertanya, kamu pernah enggak mengalami kejadian yang terjadi semalam? Ya. Ketika dikatakan, ya saya mengalami kejadian itu, mendengar suara itu, maka dapat dipastikan apa kesan yang muncul? Dia dalam keadaan terjaga. Ya, terjaga di tengah malam, kemungkinan dia dalam keadaan sholat. Itu persepsi yang muncul. Ya, di saat orang mungkin nggak mendengar kejadian itu, nggak tahu kejadian itu, tapi Husain ibn Abdurrahman mengetahuinya, menunjukkan dia terjaga. Dan kemungkinan besar dia dalam keadaan sholat di saat orang lain dalam keadaan tidur. Nah, untuk menghilangkan kesan ini, dia mengatakan, lam akun fi sholat, aku mengalami kejadian itu, aku mendengar suara itu, akan tetapi aku tidak dalam keadaan sholat. Untuk menghilangkan kesan orang menyangka dia dalam keadaan sholat karena mengetahui kejadian tersebut. Ya, nggak mau kesan-kesan baik dialamatkan kepadanya sementara dia tidak melakukannya. Ini subhanallah, ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka itu suka mendapatkan pujian pada sesuatu yang sejatinya enggak pantas untuk dia dapatkan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka mendapatkan pujian dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Suka mendapatkan pujian dengan sesuatu yang tidak pantas untuk mereka terima. Maka ketika ada orang memuji kita umpamanya dengan satu pujian yang sebenarnya kita nggak pantas menerima pujian itu, maka harus segera kita luruskan. Ya. Tetapi kalau ternyata pujian itu benar-benar sesuatu yang memang kita kerjakan, maka tiada mengapa. Ya. Dan itu merupakan bagian busyra ajilil mu'min. Ya. Kabar gembira atau berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, ketika ada orang melakukan kebaikan, kemudian kebaikannya diakui oleh manusia. Ya, diakui oleh manusia. Kebaikannya itu dihargai oleh manusia, diberikan apresiasi oleh manusia. Maka itu tidak lantas membuat pahala dia menjadi gugur. Nabi mengatakan busyra ajilil mu'min, itu merupakan bagian daripada kebahagiaan yang Allah segerakan untuk pelaku tersebut di dunia. Maka itu bukan sesuatu yang tercela. Yang tercela adalah ketika orang memujinya pada suatu perkara yang sama sekali tidak dia lakukan atau tidak pantas untuk dia sematkan. Ya, harus segera kita luruskan. Jangan sampai kita mendapatkan pujian dari orang pada sesuatu yang sejatinya kita nggak pantas untuk menerimanya. Nah, lam akun fi sholatin, aku saat itu tidak dalam keadaan sholat. Walakinni ludirtu, akan tetapi aku terkena sengatan. Ya. Sengatan, terkena sengatan ular atau sengatan apa yang membuat dia akhirnya sulit untuk tidur, sehingga mendengar kejadian-kejadian yang terjadi di malam tersebut. Qala, Sa'id bin Jubair mengatakan, "Fama sona'ta?" Lantas apa yang kau lakukan di malam tersebut? Ya. Sehingga engkau tidak bisa tidur. Qultu irtaqaitu. Nah, qultu irtaqaitu, aku berkata, aku minta untuk diruqyah. Ya. Irtaqaitu, aku meruqyah. Nah, qala fama hamalaka ala dzalik. Kemudian ditanya lagi, apa yang membuat engkau melakukan hal yang demikian? Qultu hadisun haddasnahu Sya'bi. Aku mengatakan, aku melakukan itu meruqyah.
ya, meruqyah dari sebab terjadinya sengatan disebabkan karena adanya hadis yang aku dapatkan dari Sya'bi. Qala, kemudian Sa'id berkata, wa ma haddatsakum, hadis apa yang telah engkau dapatkan dari Sya'bi? Qultu, maka aku pun berkata, annahu qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin au humatin, tidak ada ruqyah kecuali bagi orang yang terkena ain atau orang yang terkena sengatan binatang, ular atau kala jengking, ya. Jadi tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, pandangan mata jahat yang membuat akhirnya seseorang sakit secara tiba-tiba, ya. Itu sangat bermanfaat jika dibacakan padanya ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan-bacaan doa yang dibacakan kepada orang yang terkena penyakit. Nah, qala, kemudian ia berkata, ma ahsana man intaha ila ma sami, ya, sungguh baik sikap orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Ini pujian. Sungguh baik orang yang bersikap mengamalkan apa yang dia dengar. Dia dengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang anjuran untuk meruqyah ketika seseorang terkena sengatan. Lantas berdasarkan riwayat itu dia pun coba untuk mengamalkannya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya para salaf dalam mengamalkan setiap hadis yang pernah mereka dapatkan. Ya. Dan memang begitulah karakteristik umat terdahulu ketika mereka mendengarkan hadis dan ketika mereka belajar ilmu agama untuk bisa mendengar kebaikan, untuk selanjutnya berupaya agar mereka bisa mengamalkannya. Ya. Mereka mendengar hadis untuk kemudian mereka bisa beramal dengan hadis tersebut. Mereka memperdalam ilmu agama demi untuk bisa mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan yang dia dapat dan juga memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah. Ya, Al-Imam Ibnu Qutaibah menceritakan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang terdahulu ketika mereka hadir dalam majelis ilmu seperti kita saat ini. Ya. Imam Ibnu Qutaibah mengatakan, kana talibul ilmi fi ma madha, bahwa para penuntut ilmu di masa lalu, generasi tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, yasma'ul ilma liya'lam, mereka mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis, mendengarkan ayat, liya'lam, untuk mereka mengetahui maknanya. Wa ya'lamu liya'mal, setelah mereka mengetahui, mereka pun ingin mengamalkannya. Ya, dan memang harus seperti itu dari setiap tujuan kajian-kajian yang kita hadiri. Ya, kita langkahkan kaki kita, kita ayunkan tangan kita, kita telusuri jalan untuk kita hadir dalam majelis ilmu. Tanamkan di dalam hati kita datang untuk mendengar ilmu syar'i yang disampaikan, agar dengan itu kita bisa mengenal kebaikan, kita bisa mengenal kebenaran. Jika itu merupakan sebuah kebenaran, maka hendaknya kita berupaya untuk mengamalkan. Jika itu adalah sebuah keburukan, maka kita berupaya untuk berlepas diri darinya. Itulah yang dikatakan yasma'ul ilma liya'lam wa ya'lam liya'mal. Mereka mendengar ilmu untuk mereka tahu, dan mereka tahu untuk mereka amalkan. Wa yatafaqahu fi dinillahi, dan mereka pun berupaya untuk mendalami ilmu agama, liyantafi'a wa yanfa, untuk mengambil manfaat dari ilmu yang dia dapat dan juga memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Yang kemudian ilmu yang kita dapat bisa menjadi bekal kita dalam berdakwah, yang minimal di keluarga kita, yang untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, atau kepada siapapun orang yang berada dalam naungan kita. Ya, ternyata perkataan Al-Imam Ibnu Qutaibah, ya,
jelas sekali dalam kasus dialog yang terjadi antara Husain ibn Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Nah, sungguh baik, saya ulang, sungguh baik sikap seseorang yang dia mengamalkan apa yang pernah dia dengar. Ya, seperti Husain ibn Abdurrahman, dia mendengar hadis tentang anjuran untuk meruqyah karena sebab ain, penyakit ain, dan juga karena sebab humah. Ya, humah itu adalah ya demam yang disebabkan karena adanya sengatan ular atau kalajengking. Ya, anjuran di situ untuk meruqyah, dan itu dilakukan oleh Husain ibn Abdurrahman. Nah, walakin haddatsna Ibnu Abbas, akan tetapi Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, uridat alayyal umam. Ya, jadi di sini Sa'id ibn Jubair ingin menyampaikan satu hadis yang lain terkait dengan masalah ruqyah yang beliau dengar sendiri dari gurunya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi Ibnu Abbas ini adalah anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sangat dikenal banyak meriwayatkan hadis, ya, banyak meriwayatkan hadis, ya. Dan wafat di Taif, ya. Jadi kalau kita kunjung ke Taif, ya, biasanya itu tempat yang dikunjungi oleh para mu'tamirin, orang-orang yang umrah saat mereka melakukan perjalanan yang menuju Taif, itu biasanya adalah ziarah kepada Abdullah ibn Abbas. Nah, ya, beliau mengatakan uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya, dan di sini dikhilafkan oleh para ulama ditampakkannya itu kapan. Ada yang mengatakan ketika Nabi diisrakan, ada yang mengatakan ditampakkan dalam mimpi. Dan kita tahu mimpinya para rasul adalah wahyu yang wajib untuk juga diimani. Nah, ya, ditampakkan kepadaku, kepada siapa? Kepada Nabi, umat. Nah, faru'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, dan aku melihat ada seorang nabi yang kemudian diiringi hanya segelintir pengikut saja. Jadi Nabi pernah ditampakkan, Nabi dan umat-umatnya. Ya, ditampakkan kepada beliau ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh rohat. Rohat itu adalah bilangan antara 3 sampai dengan 10. Jadi ada nabi yang pengikutnya itu cuman hitungan jari, ya, maksimal 10 orang. Nabi tapi pengikutnya sangat sedikit, cuma 10 orang, ya, 3 sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan, dan aku juga ditampakkan tentang adanya seorang nabi yang hanya diikuti oleh 1 dan 2 orang saja. Lebih sedikit lagi. Kalau tadi pengikutnya 3 sampai dengan 10 masih mending ada pengikutnya. Ya. Namun ada juga seorang nabi yang hanya diikuti oleh 1-2 orang pengikut saja. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, dan aku juga melihat ada seorang nabi yang datang seorang diri, tidak memiliki pengikut, ya, tidak memiliki pengikut sama sekali. Idrufi ali sawadun azim, tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu gerombolan manusia yang amat sangat banyak. Nah, fazanantu annahum ummati, dan aku mengira dan berharap itu adalah umatku. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan bahwa Nabi itu sangat berkeinginan melihat jumlah umatnya yang sangat banyak. Nabi sangat suka, ya, ketika melihat jumlah umatnya itu sangat banyak. Ketika ditampakkan kepada beliau umat yang jumlahnya sangat banyak, beliau mengatakan mudah-mudahan itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh, lantas kemudian dikatakan bahwa itu adalah Musa dan kaumnya, bukan umatmu, tapi itu adalah umatnya Nabi Musa. Ya, dan sudah barang tentu Nabi pun bersedih, oh ternyata yang banyak itu bukan umatku. Panadhartu fa idza sawadun azim, lantas kemudian aku ditampakkan dengan gerombolan umat yang jauh lebih besar dari yang pertama tadi. Nah,
Faqila li hadhi ummatuka, dan lagi-lagi Nabi berharap mudah-mudahan kali ini adalah umatku yang jumlahnya lebih banyak daripada gerombolan manusia yang pertama tadi. Maka dikatakan kepadaku bahwa itu adalah umatmu. Maka bahagia Nabi. Oh, ternyata yang besar ini adalah umatku. Senang Nabi, bahagia Nabi. Ya, karena memang Nabi suka melihat jumlah umat yang sangat banyak. Maka anjuran kita untuk memperbanyak umat, ya, dengan cara kita banyak memiliki anak. Nabi mengatakan tazawwajul wadud al-walud, ya, nikahilah wanita-wanita yang wadud, penyayang, wal walud, dan juga wanita-wanita yang subur peranakannya. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku sangat bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti di hari kiamat. Ya, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk, ya, yang memiliki anak. Nah, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzab. Ya, dan dikatakan juga kepada beliau, dari sekian banyak umatmu wahai Muhammad, ada 70.000 di antara mereka yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000. Ya. Dan Nabi SAW, ya, merasa bahwa 70.000 itu sangat sedikit dengan jumlah umat beliau yang sangat banyak. Mungkin kalau prosentasi mungkin hanya sekian, 1 atau 0 sekian persen saja kalau di prosentase. Ya, maka apa kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan pastazattu rabbi, maka aku pun minta tambahan kepada Allah. Ya Allah, tambahkan, jangan 70.000. Ya. Fazadani, lantas kemudian Allah pun menambahkan untukku. Pada setiap 1.000 itu mengandung 70.000 yang lainnya. Jadi adanya Nabi meminta tambahan menunjukkan apa kira-kira? Menunjukkan betapa semangatnya Nabi menginginkan kebaikan buat kita sebagai umatnya. Ketika diberikan jatah dari umatmu itu akan ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi merasa itu sangat kecil, sangat sedikit. Maka Nabi pun meminta tambahan jatah, dan akhirnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi meminta tambahan itu menunjukkan betapa Nabi menginginkan kebaikan buat kita, agar jumlah umat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab jumlahnya jauh lebih banyak. Summa nahadha, setelah Nabi mengabarkan ini kepada para sahabatnya, beliau pun bangkit. Ya, artinya masuk ke dalam rumahnya. Pada khala manzilahu, masuk rumahnya. Fa khadun nasu fi ulaik, lantas kemudian manusia pun mulai membicarakan tentang siapa mereka. Terjadi diskusi antar para sahabat. Terjadi diskusi antar mereka. Oh, siapa mereka ini? 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hebat sekali mereka. Mulai terjadi diskusi antar sesama mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Barangkali mereka adalah orang yang senantiasa menemani Nabi. Ya, menemani Nabi. Ya, dimanapun Nabi berada, terus yulazim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga di antara mereka yang mengatakan barangkali mereka adalah orang yang dilahirkan sejak lahir dia Islam, dan sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang ketiga memprediksi bahwa mereka adalah orang yang begini dan begitu. Terus terjadi dialog di antara mereka. Dan ternyata perbincangan mereka itu didengar oleh Nabi dari rumahnya. Ya, karena rumah Nabi itu cuma dibatasi dinding saja. Dialog yang terjadi di masjid antar sesama manusia itu terdengar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi mendengar perbincangan para sahabatnya, akhirnya Nabi pun keluar lagi dari rumahnya dan kembali menemui mereka. Kemudian Nabi mengatakan fa'akhbaruhu, dan mengabarkan kepada mereka tentang siapa 70.000 orang ini. Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 karakternya. Nah, yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya, tidak minta
ruqyah. Sejatinya minta diruqyah atau seseorang meruqyah itu dibolehkan. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau aku meruqyah seseorang? Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mau memberikan manfaat buat saudaranya dengan cara dia meruqyah saudaranya, maka lakukan. Menunjukkan boleh seseorang meruqyah orang lain. Ya. Boleh seorang meminta dengan inisiatif dia meruqyah saudaranya untuk demi memberikan manfaat, maka itu dibolehkan. Ya. Ketika meminta, nah ini jadi problem. Dikatakan oleh para ulama tentang meminta ruqyah ini ada 3. Yang pertama, ya, dia meminta seseorang untuk meruqyah dirinya. Tolong ruqyahkan saya. Ya. Nah, inilah yang dikatakan menghilangi kesempurnaan tauhid dan membuat dia terhalang dari mendapatkan keutamaan ini. Kemudian terjadi juga muskilah, bukankah dalam sebuah riwayat Nabi juga pernah meminta kepada Aisyah untuk meruqyahnya? Lantas kenapa dalam ayat ini seakan-akan ada larangan untuk melakukan itu? Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa yang termasuk larangan, bukan larangan sih, artinya sesuatu yang akan membuat orang terhalang dari mendapatkan keutamaan ini ketika dia berharap banyak kepada si pengeruqyah, ya. Ketika dia berharap banyak kepada si peruqyah, ya. Ketergantungan hati yang luar biasa terhadap kemampuan orang yang meruqyah, sehingga dengan itu akan menghilangkan rasa tawakal dia kepada Allah. Wah, ketika melihat, wah ini yang ruqyah ini orangnya hebat, begitu besar ketergantungan dan harapan dia kepada orang yang meruqyah, maka dari itu dia pun minta diruqyah sama orang tersebut. Nah, inilah yang dikatakan akan mengurangi kesempurnaan tauhid, walaupun sejatinya itu bukan perkara yang diharamkan. Tapi dia tidak mau melakukannya karena dia menganggap itu merupakan bagian yang akan mencederai kemurnian tauhid dia. Ya, dia karakter orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak minta diruqyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la yaktawun. Disebutkan dalam hadis, la yaktawun. Mereka tidak melakukan pengobatan dengan menggunakan besi panas. Ya. Tidak melakukan pengobatan dengan cara menggunakan besi panas, ya. Dan yang dimaksudnya di sini adalah dia meyakini bahwa besi panas itu sebagai penyembuh, atau bisa saja maksudnya dilakukan secara terburu-buru tanpa mengetahui kemungkinan kesembuhan yang akan diraihnya. Artinya tidak terlalu darurat melakukan pengobatan dengan cara besi panas, ya. Seharusnya ini tidak dilakukan. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak minta diruqyah dan tidak melakukan pengobatan dengan cara menggunakan besi panas. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, ya. Dia tidak bertatoyur. Tatoyur itu artinya menganggap sial sesuatu atau menganggap oki sesuatu. Ya. Tatoyur itu diambil dari kalimat toyir yang artinya burung. Kalau udah adzan ingatkan. Sudah? Belum? Ya. Tatoyur itu diambil dari kalimat toyir yang artinya burung. Nah, orang dahulu mereka menganggap sial atau hoki sesuatu itu dengan adanya burung. Artinya apa? Ketika mereka keluar rumah, apa yang mereka lakukan? Mereka lihat ke atas. Ketika burung terbang ke arah kanan, mereka menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi ketika mereka melihat burung terbang ke arah kiri, mereka menganggap itu petanda sial. Maka mereka enggak berani melakukan perjalanan. Ya. Jadi menganggap baik sesuatu disebabkan hanya karena arah terbangnya burung yang ada di atas sana. Itu tatoyur namanya. Ya, seiring dengan berjalannya waktu orang-orang bertatoyur bukan hanya dengan sekedar dengan burung,
tapi bertatoyur dengan segala hal, dengan waktu, dengan tempat, dengan angka, dengan warna, atau dengan segala hal. Sehingga mereka mengenal ada namanya angka-angka hoki, ada angka-angka sial. Itu bagian daripada bentuk tatoyur. Orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, berlepas diri dari melakukan tatoyur. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 4 karakter yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memilikinya, ya, dia akan menjadi bagian dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, setelah kejadian ini, ada seorang sahabat bernama Ukasha bin Mihsan. Ya, dia berdiri di tengah majelis dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah agar Allah jadikan aku bagian daripada mereka. Minta supaya Nabi mendoakan agar Ukasha masuk pada 70.000 orang tadi. Kemudian Nabi mengatakan, "Anta minhum." Engkau bagian daripada mereka. Maka dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang sudah jelas namanya pasti adalah Ukasha bin Mihsan. Sementara sisanya, yaitu semua pun berhak untuk mendapatkannya. Ya, nanti kita akan ambil beberapa faedah dari hadis ini insyaallah setelah kita mendengarkan kumandang azan. Tafadhol. Baik, kita manfaatkan waktu antara adzan dan qomat untuk bisa menyelesaikan hadis ini. Jadi seperti tadi, setelah Nabi menyebutkan tentang 4 karakter umat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama tadi tidak minta diruqyah, dan yang kedua adalah tidak melakukan pengobatan dengan menggunakan besi panas, dan yang ketiga adalah tidak melakukan tatoyur, menganggap sial sesuatu atau menganggap hoki sesuatu tanpa ada keterangan dalil. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, yang menggantungkan harapan kepada Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Yang sudah barang tentu kalimat tawakal jangan kemudian kita artikan seseorang berpasrah dengan apa yang ada, sehingga tidak melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Itu namanya bukan tawakal. Jadi orang tawakal itu dia serahkan urusan kepada Allah, walau demikian dia tetap mengambil sebab, akhdul asbab, ya, mengambil sebab-sebab kebaikan. Ya, dia lapar kemudian ingin mendapatkan kenyang, maka dia harus lakukan sebabnya, yaitu makan, dia akan mendapatkan kenyang. Ya, dia ingin punya anak, lakukan sebabnya, ya, yaitu dengan cara dia menikah. Dia ingin mendapatkan ilmu, lakukan sebabnya dengan cara belajar. Allah jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Maka orang yang bertawakal, selain dia mempasrahkan segala sesuatu kepada Allah, maka dia juga harus menjalankan sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Karena tawakal yang baik itu adalah akhdul asbab, mengambil sebab. Intinya setelah Nabi menyebutkan tentang 4 karakter, ada seorang sahabat bernama Ukasha bin Mihsan berdiri di tengah majlis dan berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah jadikan aku bagian daripada mereka." Dan kemudian Nabi mengatakan, "Anta minhum." Engkau akan menjadi bagian daripada mereka. Jadi taruhlah misalkan jumlahnya 70.000. Ya, sebelum Nabi minta tambahan umpamanya. Dari 70.000 itu yang udah pasti satu, yaitu Ukasha bin Mihsan. Karena Nabi yang menjanjikan. Ya. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan bahwa sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan cuma 10. Mungkin kita pernah mendengar istilah al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ada Ali, ya, Ubaidah ibnul Jarrah dan lain sebagainya. Maka 10 itu bukan pembatasan. Karena kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, ada juga para sahabat yang dijamin masuk surga, tapi dengan melalui hadis yang lain. Di antaranya adalah Ukasha bin Mihsan. Ketika Nabi mengatakan anta minhum, jelas ini menjadi garansi, menjadi jaminan terhadap Ukasha bahwa dia kelak akan menjadi penghuni
surga, bahkan masuk surga dengan cara yang luar biasa, tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Dan orang-orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga, pasti kita dapati akhir kehidupannya adalah baik. Ya. Betapa banyak orang-orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga, dan orang yang dijamin masuk surga pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan cara yang manis, bukan dengan cara yang tragis. Itu nggak mungkin. Ada orang dijamin masuk surga kemudian matinya dengan cara bunuh diri umpamanya. Itu nggak mungkin. Ya. Dijamin masuk surga pasti perjalanan hidupnya baik. Termasuk Ukasha ibn Mihsan. Ya. Dijamin masuk surga, kemudian kita dapati perjalanan hidupnya beliau termasuk orang yang ikut serta pada perang Badar, walaupun tidak mendapatkan syahid di perang Badar. Tapi kemudian akhirnya beliau mendapatkan syahid pada Qitalul Murtadin, saat ikut memerangi orang-orang yang murtad di zaman kekhilafaan Abu Bakar Siddiq. Artinya mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Dan pasti semua sahabat yang dijamin masuk surga akan mengakhiri kehidupannya dengan cara yang seperti itu. Nah, kemudian setelah melihat ada Ukasha bangun, minta didoakan oleh Nabi untuk menjadi bagian dari orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi langsung memberikan jaminan. Lantas kejadian ini mengundang orang yang kedua untuk ikut juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh Ukasha. Dia minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Doakan saya juga agar saya menjadi bagian daripada mereka. Tapi kemudian Nabi mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasha." Engkau telah didahului oleh Ukasha. Ya, ini artinya dalam bahasa Arab namanya ma'arid. Kalimat yang digunakan untuk memalingkan permintaan. Ya, untuk memalingkan permintaan tapi dengan bahasa yang halus, ya. Seakan-akan mengatakan engkau nggak bisa seperti Ukasha. Ya, karena Ukasha itu perjalanan hidupnya nanti luar biasa, engkau nggak akan sama dengannya. Nah, karena orang kedua ini Nabi memandang tidak layak mendapatkan bagian daripada 70.000 orang, maka Nabi membahasakannya dengan bahasa yang halus, dengan mengatakan engkau sudah didahului oleh Ukasha. Jatah untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, itu baru hanya dihuni oleh Ukasha. Sementara orang kedua belum. Ya. Ini bahasa lebih halus ketimbang ketika Nabi mengatakan kalau kamu bukan bagian daripada mereka, atau kalau kamu nggak layak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tentu kalimat-kalimat seperti ini akan menimbulkan ya kesan yang tidak baik, ya, akan menyinggung perasaan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dengan bahasa yang sangat bijak, sangat halus, dengan mengatakan bahwa jatahmu sudah kedahuluan oleh Ukasha, dan begitu seterusnya. Ya, sekarang kita akan ambil beberapa faedah singkat saja, ya. Yang pertama, tentu saja di hadis ini ada keutamaan tentang Nabi Musa sebagai nabi yang paling banyak pengikutnya. Yang kedua, ya, dalam hadis ini kita bisa mengambil manfaat, ya, bahwa ruqyah itu dibolehkan, ya, terutama dalam masalah penyakit ain dan demam. Ya, jadi pandangan mata jahat, misalkan ya anak kita yang sebelumnya sehat-sehat saja, kemudian kita bawa di tengah keramaian, dilihat oleh banyak orang, ada kalanya dia terkena pandangan mata jahat yang dinamakan dengan penyakit ain. Ketika pulang tiba-tiba sakit, padahal sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit. Nah, ya seperti ini ada kemungkinan besar, ya, sakit panasnya itu adalah sebab ain. Maka ini sangat bagus untuk kemudian dibacakan padanya ruqyah, ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang dibacakan kepada anak tersebut untuk kemudian bisa menghilangkan penyakit ainnya. Itu sangat bermanfaat pada penyakit ain dan juga penyakit huma atau demam. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan tentang bolehnya berdoa atau meminta doa kepada orang yang utama, yang memiliki keutamaan,
untuk mendoakan kebaikan untuknya. Jadi kita minta didoakan kepada orang yang kita anggap lebih baik daripada kita, ya. Selama orang yang kita mintakan doanya itu adalah orang yang masih hidup, itu diperbolehkan. Dan itu terambil dari kisah Ukasyah. Minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan Ukasyah. Seandainya perbuatan ini nggak boleh, minta doa itu nggak boleh, pasti Nabi akan mengatakan bagaimana? Kamu doa saja langsung kepada Allah, nggak perlu melalui perantara saya. Nah, ketika Nabi memenuhi keinginan Ukasyah, menunjukkan apa? Bolehnya kita minta doa kepada orang fadil, orang yang memiliki keutamaan. Ya, kita datangi orang tersebut, ya Syekh Fulan, ya Kiai Fulan, ya Ustadz Fulan, tolong berdoalah engkau kepada Allah agar Allah berikan saya kebaikan ini dan itu, agar Allah hilangkan dari saya keburukan ini dan itu. Dibolehkan dengan syarat orang yang kita mintakan doanya itu masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, nggak boleh kita datangi kuburnya untuk kemudian kita berdoa dan berkata, wahai Syekh Fulan, wahai Kiai Fulan yang udah mati ini, ya, kita katakan berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan ini kepada saya. Itu nggak boleh, ya. Jangankan kepada manusia, kepada Nabi pun nggak boleh. Karena ketika Nabi SAW wafat, tidak ada satupun para sahabat yang mendatangi kubur beliau dan kemudian minta didoakan oleh beliau. Sahabat banyak minta didoakan kepada Nabi, semuanya ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi wafat, tidak ada satupun di antara mereka dengan sengaja mendatangi kubur Nabi, kemudian mereka minta, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepadaku, kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepadaku ini dan itu. Nah, kemudian yang terakhir, ya, di hadis ini ada keutamaan Ukasyah bin Mihsan yang menjadi sahabat calon penghuni surga. Dan kemudian, ya, yang berikutnya adalah di hadis ini juga ada tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Jadi Nabi itu nggak sembarangan memberikan jaminan surga kepada seorang. Baru akan memberikan jaminan surga ketika Nabi diberitahu oleh Allah tentang perjalanan hidup dari orang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini dapat kami sampaikan. Intinya adalah, ya, kita mengenal 4 karakter manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita kenali karakternya, kemudian kita berupaya untuk menjadi bagian daripada mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.